Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini cerita tentang Wiracarita Mahabharata. Relevansinya dengan dunia psikologi sastra. Jadi tokoh utama dalam Mahabharata itu bisa disebut Arjuna, Krishna, dan 5 Pandawa. Kemudian tokoh antagonis itu para Kurawa. Tokoh mayornya itu Pandawa dan para Kurawa. Sedangkan tokoh minor bisa disebut seperti Yuyutsu, kemudian Adhirata, Ayakarna, kemudian para Surama, itu tokoh minor, tokoh sampingan. Jadi Wiracarita Mahabharata selain menceritakan tentang peperangan antara kaum Bharata, tokoh baik, protagonis, di mana di situ pihak Pandawa, dan tokoh antagonis di situ pihak Kurawa. Jadi itu enggak selalu mesti harus perang antara senjata. Jadi di situ ada perang gejolak dulu, perang batin antara Yudhistira dengan keinginan nafsunya, masih suka bermain dadu, kalau dikenal sebagai kesatria darah putih. Kemudian para Pandawa harus mengasingkan diri melawan gejolak nafsu. Kemudian harus menahan kesabaran, itu yang dipegang Arjuna dari Krishna. Kemudian melawan para Kurawa di Tegal Kurusetra, di mana saat itu sejarahnya adalah tempat para Surama melakukan penyembahan terakhir setelah dia menumpas para kesatria. Itu para Surama perannya dulu. Sekarang reinkarnasi, yang dianggap reinkarnasi dari para Surama telah menitis kembali ke Krishna, di mana Krishna juga murid dari para Surama yang mewarisi Cakra Sudarsana. Jadi Krishna, Karna, kemudian Bhisma dan Drona itu satu guru. Dulu Krishna juga sebelum dikenal sebagai kesatria, dia juga disebut sebagai begawan dari Wangsa Yadawa. Kemudian kenapa kok Arjuna sama Krishna ini kok bisa satu toh nggak bisa pisah gitu? Karena kan dia itu Nara sama Narayana. Nara itu dari sebutan Krishna yang hitam, kemudian Narayana, Nara itu artinya hitam, adik atau masih sedarah dari Krishna. Kemudian Narayana itu si Krishna, melambangkan kulitnya yang hitam manis, atau hitam itu warna kebijaksanaan kayak gitu. Tapi di sini kita bahas lagi kembali ke Wiracarita Mahabharata, di mana saat itu para Pandawa dan Kurawa melakukan peperangan demi untuk membela hak dan kebenaran. Walaupun ini wiracarita, tapi ini kan kita ambil positif negatifnya. Mana yang tauladan, mana yang bisa menjadi dukungan, mana yang amanah tokoh, kan gitu. Jadi yang namanya Empu Walmiki atau diciptakan Begawan Abhyasa Wiracarita Mahabharata itu sebuah prosa, atau untuk wiracarita prosa zaman dahulu yang dianggap sebagai mitologi. Kalau dari psikologi sastra, kita dari pembaca membaca dari apa toh keinginan Resi Abhyasa menciptakan itu, sehingga keturunannya harus berperang. Jadi Resi Abhyasa, kalau saya dari psikologi sastra sudut pandang pribadi, mungkin Resi Abhyasa ini ingin bahwa kerajaan India kuno pada saat zaman dulu itu ingin dia bersihkan, memulai era baru, tahun baru, di mana saat itu Krishna telah mengumumkan bahwa akan ada revolusi besar dari keturunan Abhyasa, dan saat itulah mungkin keinginan Resi Abhyasa untuk mewujudkan antara gejolak kejahatan dan kebaikan, dia wujudkan sendiri dalam keturunannya. Atau mungkin itu tokoh fiksi-fiksinya, sehingga
tokoh-tokoh ini nanti di Indonesia berkembang lagi dan berkembang lagi. Mungkin seperti itu. Jadi peran penting Abhyasa itu apa toh? Dia itu kan penulis. Penulis itu punya ide, nurani, sama amanah. Yang kita carikan nggak mesti kebaikan sama kejelekannya, kayak gitu. Tapi kan gimana toh Pandawa ini bisa mengatasi kesulitan hidup? Mesti sabar, legowo. Sedangkan Kurawa ini aslinya ya juga baik. Dia itu kan nggak mau kehilangan haknya, nggak mau kehilangan kasih sayang dan kepedulian dari Bisma dan Raja Drestarasta kan. Jadi yang namanya politik atau kekuasaan itu pasti perang. Jadi itu ya simbol dari setiap zaman kayak gitu. Tapi kan perang itu nggak mesti melalui senjata tumpah darah, tetapi kan perang itu bisa melalui gagasan diplomatis. Contoh baik ya Sri Krishna itu sendiri. Itu kalau dalam Jawa, tokoh yang paling suka memberi nasihat dan kebijaksanaan dari para Pandawa selain Sri Krishna yang menjadi kusir atau pembimbing dari Arjuna dan Yudhistira, itu ya Semar, para Panakawan. Para Panakawan ini nanti, terutama Semar, ini nanti yang bertugas menjadi pembimbing atau guru para kesatria. Harus gimana. Jadi kita itu harus menemukan bimbingan untuk arah hidup kita sendiri. Kita nentuin bagaimana toh, kayak gitu. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.